Halo Sobat Ngomin, aduh sebelumnya aku mau kasih warning, bukan warning, peringatan. Konten ini 90% isinya akan mencaci dan memaki dan menghujat dan menghina Kanjeng Rogolimo. Jadi kalau ada di antara kawan-kawan yang nonton ini adalah fans beliau, silahkan di close, tonton konten lain, oke? You've been warned ya, sudah diperingatkan ya. Tapi sebelum itu seperti biasa kita bahas ini dulu, sedikit aja soal update Serie A. Pertama, Napoli ternyata beneran dong. Ini udah 99 pasti, 99% pasti dia udah nggak di Napoli lagi musim depan karena dia sendiri ngomong dia menyelamati Inter. Inter Milan layak berada di Liga Final Liga Champion. Ini my future is decided. Artinya apa? Masa depanku sudah diputuskan. Tapi aku akan menunggu sampai presiden yang mengumumkannya si De Laurentiis ini. Dan kan katanya dia ada clash dikit dengan presidennya karena dia kesel baru dapat bintang udah dijualin. Sebenarnya kan musim ini juga nggak ada yang nyangka Napoli bakalan begini karena bintangnya pada dijualin, ada yang nggak diperpanjang kontraknya. Toto dapat durian runtuh kan, dapat Kim Min-jae, dapat Kvaratskhelia, kemudian siapa? Lozano juga sangat bagus performanya, kemudian Simeone, Osimhen juga sembuh dari cedera, dan itu yang aku tahu itu Osimhen dan Kim Min-jae itu sudah hampir pasti keluar. Kvaratskhelia itu cuma tinggal tunggu harga yang cocok. Nah, dia marah-marah terus ya. Anyway, good luck buat Spalletti dimanapun dia melatih ya, musim depan. Kemudian yang kedua adalah Lukaku. Lukaku bahkan seperti yang aku bilang, dia sangat ingin bertahan di Inter, bahkan dia rela untuk potong gaji lagi karena kemarin kan dia gajinya 8 juta itu sudah paling tinggi di Inter. Untuk bisa bertahan di Inter musim depan, dia rela dipotong lagi. Cuma ini masih bergantung dari dua faktor. Pertama, Inter harus lolos Liga Champions musim depan. Yang kedua, Chelsea harus memberi izin. Aduh, nggak tahu deh gimana. Aduh, aku udah bener-bener kesel banget. Handanovic, kemarin banyak yang bilang, Bang, katanya Handanovic akan dimainkan di Coppa Italia final. Katanya Inzaghi sendiri yang ngomong bahwa ini untuk mengapresiasi jasa-jasa Handanovic. Nah, aku sudah liatin beritanya, itu sumbernya adalah memang La Gazzetta. Tapi ini katanya Gazzetta sendiri, dia sendiri yang bilang bahwa Inzaghi akan mengapresiasi Handanovic. Benda ada dari pihak Inzaghi ngomong itu satu. Yang kedua, setelah aku baca beritanya itu, ini lebih ke karena Handanovic ini kan kena hukuman dia kartu merah saat lawan Juventus. Nah, pada saat partai final, hukuman ini sudah tidak berlaku lagi, jadi kemungkinan dia bisa bermain. Nah, karena selama ini di Coppa Italia kan memang si dia aja yang terus main. Jadi dari itu La Gazzetta bilang bahwa Handanovic akan bermain di final. Maksudku adalah sumbernya ini bukan dari Inzaghi sendiri gitu loh. Apakah benar dia bermain? Kalau aku sih enggak. Kita sudah tertatih-tatih, sudah yang harusnya kita bisa simpan tenaga, ternyata kita lumayan berjibaku juga lawan Napoli. Karena 10 pemain kan, aku seperti udah bilang, ketika bermain dengan 10 pemain otomatis satu orang itu nambah daya jelajahnya karena harus mengcover bagian lapangan yang ditinggalkan oleh pemain yang kena kartu merah itu. Sekarang kita bahas soal pertandingan kemarin. Inzaghi bilang Inter sangat menyesali kekalahan lawan Napoli. Sebenarnya sih ya, aku sudah menduga kan kalau kawan-kawan nonton live reactionku pasti dengar di akhir itu aku sudah bilang jangan terkejut nanti kalau Inter kalah lawan Napoli, karena bagaimanapun juga banyak orang yang lupa bahwa Napoli ini adalah jawaranya Serie A, bisa dikatakan tim terbaik Serie A. Jangan lihat dia kalah 4-0 lawan Milan, itu agak sial aja. Tapi dari segi materi pemain, dari segi organisasi permainan mereka itu the best. Dalam keadaan begitu kita harus melawan mereka dengan mereka itu segar bugar loh, karena 3 hari lalu kan mereka nggak ada main. Kita dalam keadaan kelelahan habis main lawan Milan itu satu.
kemudian harus rotasi lagi karena lagi 3 hari kita main di Coppa Italia final. Ketika rotasi yang main juga Gagliardini. Aku begitu ngelihat Gagliardini, di satu sisi aku sadar bahwa ya siapa dong yang dimainkan kalau bukan dia, tapi di sisi lain aduh ini kalau Gagliardini main ini udah kayak nge-force 1 gol gitu loh. Ya enggak? Aduh dan aku sebenarnya nggak pingin ngomong kasar tapi memang bangsatnya nggak ketulungan ini si Kanjeng Rogolimo ini. Karena ini ada apa ya? Ini. Ada komentar yang aku setuju banget. Menyaksikan pertandingan itu aku sampai-sampai tidak percaya betapa desperate-nya dia ingin agar kena kartu merah. 5 sampai 6 tackle berbahaya dalam 40 menit. Bayangkan 40 menit loh. Dia melakukan 5 tackle berbahaya. So, aku udah lihat di ini tackle berbahayanya ada 5 nih. False-nya itu dia 5. Nah, bahkan yang lebih ini wasit itu tertangkap kamera ngomong dalam bahasa Italia, I spare you twice, digituin si Rogolimo. Artinya apa? Aku mengampunimu 2 kali. Artinya harusnya 2 kali dia udah kena kartu kuning sebelum dia akhirnya benar-benar kena kartu kuning itu. Kalau aku ingat banget yang benar-benar, aduh sudah aku kira benar-benar kena kartu kuning yang di dekat penalti boxnya Napoli. Dia sudah nyeledingnya dari belakang terus kakinya naik. Aduh enggak, aku udah ngerti lagi apa yang ada di pikirannya si Rogolimo ini. Susah untuk tidak berprasangka bahwa dia sengaja. Jangan-jangan dia sengaja mensabotase Inter karena mungkin dia merasa tidak dihargai, mungkin dia karena kontraknya tidak diperpanjang. Aduh, ini banget Pak. Dari aku nggak akan bahas yang nilai pemain semua ya. Andre Onana tampil sangat gemilang. Andre Onana itu ya, dia itu melakukan 6 penyelamatan loh, 6. 5 dari 6 penyelamatan ini adalah tembakan dari dalam kotak penalti dan kalau nggak salah 3 atau 4 ini penyelamatan yang luar biasa. Semuanya mentah gara-gara si Rogolimo asu. Aduh. Di sini kalau dari Sempre Inter dari tulisannya si Thomas Millar yang dikasih man of the match itu Stefan de Vrij. Memang aku lihat Stefan de Vrij kemarin bermain sangat bagus. Acerbi kan masuk dia tumben aku lihat De Vrij main lebih bagus dari Acerbi. Hampir nggak bisa lewat. Osimhen nggak bisa lewat. Kemudian di kanan Belanova walaupun dia kelihatan kalah kelas dibandingkan Kvaratskhelia tapi hampir nggak pernah tembus. Dapat dia dilewatin sekali tapi kemudian dia recover dengan cepat karena Belanova ini kan memang punya kecepatan yang sangat bagus. Dan kerjasama dia dengan Ambrosio benar-benar begitu Kvaratskhelia pegang bola langsung 2 ini kerjasama. Menurutku cukup bisa menetralisir. Tapi ya walaupun cukup bisa menetralisir ada 2 kali kalau nggak salah ingat si Kvaratskhelia ini melepaskan tembakan. Itu dua-duanya diselamatkan oleh Onana. Aduh. Rogolimo di sini dikasih nilai 3. Aku nggak terima dikasih nilai 3 ini. Bukan 3. Rogolimo kenapa dikasih nilai 3? Ini harusnya 0,5. 0,5 itu buat penghargaan karena dia nggak telat ke bus Inter. Jadi dia datang tepat waktu. Disgraceful performance. Performa yang memalukan. 5 pelanggaran dalam 40 menit. Membuatnya diusir keluar lapangan. Ya apresiasi karena dia muncul tepat waktu untuk berangkat ke Napoli. Maksudnya itu yang aku bilang apresiasi itu 0,5 kalau aku aduh. Ada yang belain dia sudah maksimal di tim. Dia dari sudut pandang dia udah maksimal. Nggak bisa bilang maksimal. Bisa mengklaim bahwa wah saya sudah main maksimal kalau at least dia tuh berlari, dia tuh sprint, dia tuh fight. Lihat Barella tuh selalu main week in week out 2 kali seminggu, kadang-kadang 3 kali seminggu. Dalam keadaan kemarin dia dijepit oleh Aslani yang benar-benar kurang pengalaman, Rogolimo yang kayak gitu. Kita lihat bagaimana dia ngotot banget. Atau Lautaro pemain yang paling hebat lah
bukan paling banyak golnya di Inter, selalu berlari. Dia kemarin main di sering di sisi pertahanan, selalu berlari. Rogolimo ini apa? Jalan aja kayak orang Batan Butuh. Tahu Batan Butuh tuh? Ini kayak yang aku ini kan di ininya apa namanya? Di Instagramnya si Rogolimo. Please next time, kalau kamu tidak ingin bermain, diam di rumah. Itu lebih baik daripada kamu main seperti orang terlalu berat testikelnya. Testikel itu sakar. Terus ada nih Lucas Peracchi ini centang biru nih, siapa nih, aku nggak tahu apa artis apa. Are you doing that on purpose? Gila, 1,1 juta dong followernya ini Lucas. Apa kamu melakukannya sengaja? Langsung semua iya, aku pikir juga begitu. Karena ini banyak banget yang orang Indonesia juga banyak yang menyerbu Instagramnya Rogolimo ini karena serius aku curiga banget ini permainan bandar. Dia dikasih, semoga ketahuan, semoga dia di-ban seumur hidup dari sepak bola. Aduh, kok ada pemain blangsa kayak gini. Sebenarnya Korea juga agak menyebalkan ya. Cuma bagusnya Korea itu kan di depan, at least ke segala berkelean dia itu tidak membuat organisasi permainan kita kacau. Nah, Rogolimo ini karena tempatnya dia itu adalah di tengah. Dengan permainan seperti skema Inzaghi 3-5-2 dengan 3 gelandang yang di tengah atau 1 gelandang bertahan, 2 gelandang tengah ini, 2 gelandang tengah ini harus pemain yang benar-benar kuat dan ngotot gitu loh. Walaupun tidak memiliki keunggulan teknik, at least ngototnya itu. Jadi paling tidak pemain lawan itu terganggu dia ketika dia akan menerima bola, kasih pressing, dia nggak bisa first touch yang bagus gitu loh. Aduh. Dan ini yang menyebalkan, aku udah bilang ya siap-siap, intinya aku bilang siap-siap kalah lawan Napoli karena alasannya udah jelas. Dan biasanya aku selalu salah prediksi. Ini tiba-tiba bener dong prediksi. Padahal kita udah bisa nyetak gol di menit 82. Aduh. Karena terus terang pemain Inter kelihatan banget kelelahan. Kalau kawan-kawan ingat gimana di menit-menit akhir itu Dumfries berlari sekuat tenaga melepaskan crossing yang bagus sekali sebenarnya. Pemain Napoli nggak ada yang bisa menghalau crossing itu, tapi begitu juga pemain Inter nggak ada. Lukaku udah nggak bisa sprint. Kalau itu Lukaku masih bisa sprint, itu bisa disamber itu. Masalahnya apa? Karena Lukaku ini kan harus turun berkali-kali ya, karena dari menit 40 kita main cuma 10 pemain. Aduh. Ya selamat buat Napoli, bagaimanapun juga ya kita hibur diri sendirilah, kita kalah 2-1 melawan jawara Italia yang pernah digadang tim yang paling atraktif di Eropa. Walaupun akhirnya tersingkir dari Liga Champion mereka kan, tapi ya kita kalahnya lawan Scudetto gitu loh. Aduh itu aja guys, sorry kalau suasananya agak mendung ini karena benar-benar aku nggak pingin marah-marah karena benar-benar lemes bang. Terima kasih banyak kemarin live stream, live reaction, walaupun dalam keadaan berduka, walaupun kalah masih ada juga yang rela nyawer. Terima kasih banyak guys. Buat kawan-kawan yang ingin mendukung bisa dengan subscribe, bisa dengan join member, tinggal klik join di bawah ini. Oke. Semoga Coppa Italia kita bisa menebusnya dan semoga Handanovic nggak main, itu aja. Oke, ciao guys, sampai jumpa.